bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum, apa kabar Bu Rita? Waalaikumsalam, Alhamdulillah kabar baik Bu Ida. Bu Ida sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Rita. Bu Ida, ngomong-ngomong saya saat ini ada sedikit permasalahan di sekolah Bu. Iya, ada yang bisa saya bantu Bu Rita? Jika Bu Ida tidak keberatan dan tidak mengganggu aktivitas Bu Ida, boleh nggak kita berdiskusi sebentar saja? Oh, tentu saja boleh Bu Rita. Kebetulan saya sekarang lagi tidak ada tugas dan sedang bersantai. Ngomong-ngomong, apa tujuan yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini nanti, Bu? Saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi, Bu. Mungkin nanti setelah saya bercerita dengan jenengan, saya bisa menemukan gambaran apa yang kira-kira harus saya lakukan. Oh, memangnya Bu Rita ada masalah apa, Bu? Begini, Bu Ida, saya itu Iya. punya seorang murid. Dia itu sering sekali datang ke sekolah itu selalu terlambat. Hmm. Terus anak tersebut juga ketika jamnya pembelajaran itu nggak begitu bersemangat, dia cenderung Oh, bermain sendiri, iya. dia menggambar di bukunya dicoret-coret gitu. Jadi waktu pelajaran itu seringkali saya ingatkan nanti selang beberapa menit akan kembali lagi seperti itu. Nah, itu Bu yang membuat saya itu kepikiran bagaimana kira-kira solusi yang baik untuk memecahkan masalah tersebut. Oh, jadi begitu ya, Bu Rita. Jadi anak tersebut sering datang terlambat dan kalau di sekolah itu apa seenaknya sendiri gitu nggih. Misal masuk pun Iya, itu juga tidak bersemangat dalam belajar. Nah, apakah Bu Rita sudah pernah mencoba untuk menelusuri masalah tersebut, Bu? iya Bu, saya sudah pernah menelusuri masalah tersebut. Saya Nggih. juga pernah menanyakan alasannya kenapa dia itu kok sering sekali datang terlambat ke sekolah. Oh gitu. Lalu dari pengamatan dan penelusuran Bu Rita, apakah penyebab dari permasalahan anak tersebut, Bu? Begini Bu Ida, setelah Nggih. saya telusuri itu ternyata yang menjadi penyebab kenapa dia itu sering datang terlambat, masuk sekolahnya itu sering kali terlambat, karena ibunya itu tidak ada di rumah, ibunya itu Oh, pergi gitu. ke luar negeri. Hmm. Jadi anak tersebut di rumah itu hanya tinggal bersama ayahnya dan kedua saudaranya. Kakaknya saat ini SMP kelas 8, sementara adiknya berumur 3 tahun. Jadi sepertinya loh ya, ayahnya itu memang kerepotan mengurus ketiga anaknya itu, Bu. Sehingga sering terlambat datang ke sekolah, mungkin membangunkannya kesiangan atau karena mengasuh 3 orang anak itu tadi butuh ekstra juga, begitu Bu Ida. Nggih. Oh, jadi begitu. Memang ekstra sekali loh nggih Bu Rita, memang kalau seorang laki-laki itu Betul. ngasuh 3 anak sekaligus. Jadi seperti itu permasalahan anak. Lalu kira-kira kondisi ideal seperti apa yang diharapkan Bu Rita pada murid tersebut, Bu? Saya itu berharap murid tersebut bisa rajin masuk sekolah, terus nggak Oke. datang terlambat atau datangnya itu bisa tepat waktu, serta dia itu memiliki semangat belajar yang baik. Mungkin ada juga pengaruhnya, mungkin kalau ada ibunya, ada yang ngupret-ngupret gitu ya Bu ya. Nah ini Oke. ayahnya yang cenderung memang biasanya dalam hal belajar pun kurang telaten Kurang gitu, nggih. Bu. Oh, begitu. Memang beda loh nggih, Bu, memang seorang ibu sama ayah itu dalam mengasuh atau ketelatenannya untuk mengajari anak belajar. Nah, kalau begitu,
apakah ada kemungkinan yang Bu Rita lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut agar bisa lebih rajin masuk sekolah tepat waktu serta lebih semangat dalam belajarnya? Iya Bu, saya kepikiran untuk menemui orang tuanya. Kebetulan anak tersebut tinggal bersama ayahnya saja. Kan ibunya pergi ke luar negeri. Terus anak tersebut tinggal itu bersama ayah dan kedua saudaranya itu tadi. Saya berkeinginan ingin ingin tahu lebih lanjut bagaimana kondisinya ketika di rumah. Oke. Bagus sekali Bu Rita, luar biasa sekali. Lalu selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya Bu? Begini Bu, selanjutnya saya berencana mempunyai strategi untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, Oke. kemudian dengan rekan sejawat saya untuk mencari solusi bersama-sama dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi lebih intensif dengan orang tua murid, yaitu ayahnya, untuk lebih memperhatikan anaknya ketika akan berangkat sekolah dan juga ketika di rumah dalam pendampingan belajarnya. Dan selanjutnya saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga murid-murid saya lebih tertarik dan lebih bersemangat dalam belajar di kelas, Bu. Wow, baik. Bagus sekali rencana Bu Rita itu. Saya sangat setuju. Lalu menurut Bu Rita, siapa sajakah yang bisa membantu dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Saya kira di sini yang bisa membantu saya adalah kepala sekolah, rekan sejawat saya, dan juga wali murid itu sendiri, Bu. Iya Bu. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau menurut saya waktunya insya Allah tidak begitu lama, Bu. Secepatnya akan segera saya lakukan. Tapi untuk pencapaian yang maksimal juga tidak sebentar, Bu. Itu juga butuh pendekatan-pendekatan kepada orang tua, bagaimana kita bisa supaya apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai, gitu, Bu. Hmm, betul sekali Bu Rita. Kemudian untuk komitmen, itu komitmen seperti apa yang Bu Rita akan lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar? Begini Bu, saya akan berusaha untuk konsisten secara terus-menerus dalam melakukan pengawasan. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, utamanya adalah wali murid, Ya. bahwa pentingnya meningkatkan rasa sayang dan juga perhatian orang tua kepada anak, terutama memperhatikan untuk pendidikan mereka. Saya juga berusaha untuk mengikuti pelatihan yang menunjang pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan murid, Bu. Dan saya akan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Wow, baiklah Bu, bagus sekali rencana Bu Rita. Lalu adakah dukungan dari pihak yang lain yang Ibu butuhkan untuk pelaksanaannya Bu? Tentu Bu, untuk dukungan ini saya sangat butuh sekali dari sekolah Bu. Baik Hmm. itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga dari wali murid itu sendiri. Oh, nggih. Baiklah Bu Rita, semoga rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bu Rita setelah kita berbincang-bincang ini tadi Bu? Alhamdulillah setelah perbincangan ini saya sangat senang dan lega Bu Ida. Saya merasa sudah menemukan ide dan juga solusi setelah Bu Ida menuntun saya dalam menangani masalah yang saya hadapi di sekolah. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Ibu Rita sampaikan lagi?
Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Wida. Saya ucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu nenjenengan untuk mendengarkan cerita saya, Bu, sehingga saya dapat menemukan ide untuk memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Sekali lagi terima kasih, Bu Ida. Sama-sama Bu Rita, saya juga sangat senang bisa mendengarkan cerita Bu Rita. Semoga kita terus bisa saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Bu Rita. Assalamualaikum. Ya, Bu Ida, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, Terima bye-bye. kasih, terima kasih. Sama-sama. Gai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada